Raja dari Sumatera Utara, si Buru Pareme Dohot Tuan Saribu Raja. Dahulu kala di kerajaan Batak adalah seorang raja yang bernama Tatea Bulan yang memiliki 12 anak. Pada suatu hari ketika Tuan Saribu Raja sedang beristirahat dalam pengembaraannya, lewatlah seorang gadis cantik yang sangat jelita bak bidadari dari kayangan dan menarik perhatian Tuan Saribu Raja. Karena tertariknya, Tuan Saribu Raja pun membuat pelet, mistik penangkap wanita, supaya wanita itu lengket. Pelet itu diletakkan di atas tanah yang akan dilewati gadis cantik jelita itu. Tapi apa yang direncanakan Tuan Saribu Raja bukanlah menjadi kenyataan karena takdir berkata lain, dan justru yang lewat dari tempat tersebut adalah adik perempuannya sendiri bernama si Boru Pareme yang datang mengantar makanan untuk Tuan Saribu Raja. Boru Pareme yang tadinya biasa-biasa saja menjadi jatuh cinta kepada abangnya, padahal dalam adat Batak hal itu sangat tabu. Setelah sekian lama hubungan ini terjadi menjadikan si Boru Pareme hamil, dan hal ini menjadikan aib dalam keluarga. Ketika Guru Tatea Bulan mendengar kedua anaknya telah menikah, dia murka dan mengusir Saribu Raja. Saudari dari Tuan Saribu Raja dan si Boru Pareme merasa marah dan berniat untuk menghukum mati kedua saudara-saudarinya itu. Namun ternyata tak satu pun dari mereka yang mampu atau tega untuk menghukum mati. Akhirnya diputuskanlah untuk membuang mereka ke hutan secara terpisah. Sebelum pergi, Saribu Raja memberikan sebuah cincin kepada adik yang juga istrinya dan memberi amanah. Istriku, apabila anak kita telah lahir, berilah dia nama Lotung. Baiklah bang, aku akan memberi nama anak kita si Raja Lotung, dan aku akan merawatnya hingga dia besar nanti. Si Boru Pareme pun dibuang ke sebuah hutan di atas Sagulang, daerah yang dianggap sebagai sarang harimau. Biarlah harimau itu yang membunuhnya, kalau tidak mati akibat kelaparan dan deritanya sendiri. Begitulah pikiran Limbang Bulana dan adik-adiknya. Suatu ketika, si Boru Pareme yang sudah hamil tua dan kesepian dikejutkan oleh seekor harimau yang mengaum mendekatinya. Namun karena sudah terbiasa melihat harimau dan penderitaan yang dialaminya, ia tidak takut lagi dan pasrah untuk dimangsa. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata harimau itu tidak memangsanya. Harimau tadi membuka mulutnya lebar-lebar di hadapan si Boru Pareme seakan meminta bantuan. Dari jarak dekat si Boru Pareme melihat ada sepotong tulang yang tertancap di rahang harimau itu. Timbul rasa iba di hati si Boru Pareme. Tanpa ragu si Boru Pareme mencabut potongan tulang itu dan dibuangnya. Setelah itu harimau yang dikenal buas itu menjadi jinak kepada si Boru Pareme. Sejak itu harimau yang dikenal Babiak si Topang setiap pagi dan sore mengantar daging hasil buruannya ke tempat si Boru Pareme. Budi baik yang diterimanya dari wanita yang sedang hamil tua itu menumbuhkan rasa sayang Babiak si Topang yang diluncurkannya dengan tetap menjaganya hingga melahirkan seorang putra dan diberilah namanya si Raja Lontung. Si Raja Lontung hidup dan bertumbuh dewasa bersama ibunya di tengah hutan sekitar Ulu Darat, selalu didampingi oleh Babiak si Topang. Tidak seorang pun manusia lain yang mereka kenal. Namun si Boru Pareme selalu memberi pengetahuan kemasyarakatan kepada anaknya, termasuk pertuturan adat Batak, karena ibunya tidak ingin anaknya itu menderita lagi seperti aib yang diterimanya selama ini. Si Raja Lontung ingin mencari pasangan hidup. Dia ingin mencari paribannya, putri dari tulangnya, untuk dijadikan istri atau parsinonduk bolong. Boru Pareme takut menunjukkan keberadaan dari keluarga yang sebenarnya yang pernah diusir oleh ibotonya. Akhirnya si Boru Pareme mencari akal. Dia menyuruh anaknya si Raja Lontung ke sebuah permandian yang sekarang dikenal dengan Arek Sipitu dari 7 Rasa, dulu tempat pemandian Boru Pareme. Boru Pareme memberi arahan pada anaknya. Anakku, pergilah ke pemandian yang ada di sana, tempat paribanmu mandi. Carilah yang mirip seperti ibumu ini, tegurlah dia, sampaikanlah pesanku ini, lalu pasangkanlah cincin ini ke jarinya. Bila cincin ini cocok di jarinya, itulah paribanmu Boru dari tulangmu. Lalu ajak dan bawalah dia ke sini. Si Raja Lontung pun berangkat menapaki jalan berliku seperti yang telah dirunjuki oleh ibunya. Sementara itu si Boru Pareme pun berangkat ke tepian yang sama. Dia mengambil jalan pintas agar dapat mendahului anaknya. Setibanya di sana, dia pun mendandani dirinya sedemikian rupa hingga nampak lain dan lebih muda. Si Raja Lontung pun tiba di tempat seperti yang dipesankan ibunya itu. Ia mendengar ada manusia tengah mandi di pansuran itu. Berarti benar apa yang diberitahu ibuku, katanya dalam hati. Sambil mengintip dari celah-celah pohon, ia tidak sabar terlalu lama lagi, karena hari sudah gelap dan langsung menghampiri perempuan tersebut.
Satabi bono ni tulang, auneng pasahat tontonan ni omakko. Si Raja Lontong kemudian memberikan cincin ibunya dan memasangkan cincin itu ke jari manis dan ternyata pas. Berarti tidak salah lagi. Kaulah paribanku itu. Wajahmu seperti ibuku dan cincin ibuku cocok di jari manisku. Lalu ia mengajak perempuan tersebut. Sesampainya di hutan tempat tinggal si Raja Lontong, ia terkejut sebab ibunya tidak lagi dijumpai di rumahnya. Ia pun teringat akan pesan ibunya yang berniat mencari ayahnya Seribu Raja ke arah Barus. Lalu keduanya hidup serumah dan menjadi suami istri. Akhirnya ibunya itu memutuskan untuk tidak memberitahukan anaknya dan mereka hidup di hutan dan tidak pernah keluar dari hutan selama. Sumatera Utara juga memiliki kisah yang masyhur dikenal dengan Dayang Bandir. Dahulu kala di Sumatera Utara terdapat dua kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat. Suatu ketika, raja dari Kerajaan Timur menikah dengan adik perempuan dari Raja Kerajaan Barat. Selang beberapa tahun, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Dayang Bandir. Mereka sangat menyayangi Dayang Bandir. Dayang Bandir berusia 7 tahun, suami istri itu kembali dikaruniai anak lagi. Kali ini mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Sandean Raja. Akan tetapi, kebahagiaan mereka ternyata tidak berlangsung lama, sebab tak lama kemudian Raja Kerajaan Timur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pemerintahan di Kerajaan Timur. Mengangkat Sandean Raja sebagai pengganti raja jelas tidak mungkin karena ia masih terlalu kecil. Karena itu, diadakanlah sidang kerajaan untuk menentukan siapa yang berhak menduduki tahta Kerajaan Timur sampai Sandean Raja dewasa. Hasil sidang kerajaan memutuskan pemerintahan untuk sementara dikendalikan oleh Paman Karaeng. Paman Karaeng memang berkeinginan menduduki tahta kerajaan itu. Mengetahui niat jahat pamannya, Dayang Bandir yang cerdik segera menyembunyikan benda-benda pusaka kerajaan agar tidak jatuh ke tangan Paman Karaeng yang serakah. Akan tetapi, perbuatan Dayang Bandir diketahui sang paman. Berulang kali sang paman memaksanya untuk mengatakan di mana letak benda pusaka yang disembunyikan. Dayang Bandir tetap tidak mengatakannya. Gagal memaksa Dayang Bandir, Paman Karaeng pun mulai kesal. Ia mengancam Dayang Bandir. Hai anak kecil, jika kau tidak mau mengatakan di mana benda pusaka kerajaan disembunyikan, maka keselamatanmu terancam. Tidak, aku tidak akan mengatakannya padamu. Adik Sandean Raja yang berhak atas benda-benda pusaka kerajaan, bukan kamu. Mendengar jawaban Dayang Bandir, Paman Karaeng semakin kesal. Paman Karaeng membawa Dayang Bandir dan Sandean Raja ke hutan. Sesampainya di hutan, Paman Karaeng mengikat Dayang Bandir di sebuah pohon, sehingga Sandean Raja, adiknya yang masih kecil, tidak mampu menjangkaunya. Mereka berdua ditinggalkan begitu saja di hutan. Sandean Raja berusaha memanjat pohon itu untuk menyelamatkan sang kakak. Akan tetapi, tubuhnya yang kecil tidak bisa menjangkaunya. Ia berkali-kali jatuh hingga tubuhnya dipenuhi luka gores. Sandean Raja putus asa. Ia hanya bisa menangis terus-menerus. Adikku, maafkan kakak tidak bisa menjagamu lagi. Jika kau lapar, makanlah buah-buahan yang ada di hutan ini. Namun jika kau tidak mendapatkannya, makanlah pucuk-pucuk daun yang ada di sekelilingmu. Iya, Kak. Semakin hari, tubuh Dayang Bandir semakin lemas. Ia tidak diberi makan sedikit pun oleh Paman Karaeng. Setelah berhari-hari terikat di pohon tanpa makan, akhirnya Dayang Bandir mengembuskan nafas terakhirnya. Paman kejam! Setelah bertahun-tahun hidup seorang diri di dalam hutan, Sandean Raja tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Setiap hari, Sandean Raja ditemani arwah sang kakak. Pergilah kau menemui Raja Soma di Kerajaan Barat. Ia adalah paman kita. Mendengar pesan sang kakak, Sandean Raja keluar dari hutan menuju Kerajaan Barat. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya ia tiba di Kerajaan Barat dan menemui Raja Soma. Ampun Baginda, hamba adalah Sandean Raja, putra mahkota Kerajaan Timur. Apa? Keponakanku masih hidup? Bagaimana mungkin? Kabar dari Kerajaan Timur, kedua keponakanku sudah meninggal. Raja Soma bingung ada seorang pemuda yang mengaku sebagai keponakannya. Ini benar-benar hal yang membingungkan baginya. Baginda, hamba benar-benar Sandean Raja, hamba belum meninggal. Kakak hamba Dayang Bandirlah yang telah meninggal dunia. Dan itu semua karena Paman Karaeng yang jahat. Apa yang harus hamba lakukan untuk membuktikan perkataan hamba? Baiklah, jika kau benar-benar keponakanku, coba kau pindahkan sebatang pohon ke istanaku. Sandean Raja memahami permintaan Raja Soma. Dalam waktu singkat, ia berhasil memindahkan pohon ke istana. Namun Raja Soma belum puas. Ia pun mengajukan syarat yang kedua. Sandean Raja diminta menebas sebidang hutan untuk dijadikan ladang. Dalam waktu singkat, Sandean Raja berhasil membuka ladang. Raja Soma mulai bingung melihat kemampuan Sandean Raja. Untuk meyakinkan dirinya, ia pun mengajukan syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang ketiga adalah kau harus membuat rumah bola untukku. Baik Baginda, hamba akan melaksanakannya. Meski syarat ketiga terasa berat, Sandean Raja tidak patah semangat. Dengan sigap ia membuat sebuah rumah bolong. Dalam waktu 3 hari, rumah bolong itu berhasil didirikan. Benar-benar banyak hebat. Meski sudah 3 kali melihat kehebatan Sandean Raja, namun Raja Soma masih belum yakin. Ia mengajukan syarat terakhir. Sandean Raja diminta menunjuk menatah putri raja di antara puluhan gadis yang berada di sebuah ruangan gelap. Syarat terakhir membuat Sandean Raja merasa khawatir tidak berhasil menunjuk putri raja.
Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus dari sebuah sudut. "Tenang saja, Ki. Aku akan membantumu." Raja Soma mengajak sandean raja ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Sementara itu, kedua matanya ditutup selembar kain. Sambil berjalan perlahan, sandean raja memasuki ruangan dan mulai memilih gadis mana yang merupakan putri raja. Tanpa terlihat oleh orang lain, sandean raja dibantu arwah Dayang Bandir yang memegang tangannya. Kemudian sandean raja memegang kepala salah satu gadis yang sedang bersimpuh. Betapa senangnya sandean raja ketika penerangan ruangan dinyalakan dan penutup matanya dibuka. Ternyata gadis yang dipilih memang benar merupakan putri raja. Melihat keberhasilan sandean raja, akhirnya Raja Soma pun mengakui bahwa sandean raja memang keponakannya. Karena kesabaran dan semangat pantang menyerah, sandean raja akhirnya dinikahkan dengan putri raja. 1 tahun setelah pernikahannya, sandean raja menyerang kerajaan timur bersama bala tentara kerajaan barat. Kerajaan timur yang saat itu dipimpin oleh Paman Karain mengalami kekalahan. Paman Karain tewas di tangan sandean raja. Dengan kekalahan Paman Karain, tampuk kekuasaan kerajaan timur berhasil dikuasai kembali oleh sandean raja. Ia pun dinobatkan menjadi raja kerajaan timur. Meski telah berhasil mendapatkan tahtanya kembali, sandean raja tetap menjadi penguasa arif dan bijaksana. Ia pun hidup bahagia bersama istri dan rakyatnya. Hikayat berikutnya berasal dari Simalungun, yaitu hutan naga. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik, dan 3 marga pendatang yaitu Saragi, Sinaga, dan Purba. Suku Simalungun menggunakan bahasa Simalungun yang disebut Hakka Simalungun sebagai bahasa ibu mereka. Selain itu, suku Simalungun juga memiliki aksara yang disebut aksara Surat Sisapuluksia yang terdiri dari 19 huruf. Konon, asal-usul suku Simalungun memiliki kisah tersendiri yang masyhur di masyarakat setempat. Dahulu kala, di wilayah Kampung Nabur, Sumatera Utara, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Tanah Jawo. Raja yang adil dan bijaksana memimpin kerajaan bermarga Sinaga. Raja ini didampingi sejumlah hulu balang yang tangguh dan setia sehingga kerajaannya aman dan tentram. Di luar Kampung Nabur, terdapat 2 kerajaan suku Batak yang beda marga, yaitu Kerajaan Silo dari marga Purba dan Kerajaan Raya dari marga Saragi. Meski beda marga, kedua kerajaan ini menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Nabur. Rakyat di 3 kerajaan itu hidup rukun dan makmur karena dipimpin oleh raja-raja yang adil dan bijaksana. Pada waktu tertentu, ketiga raja sering mengadakan pertemuan secara bergantian. Mereka bersepakat untuk saling mendukung. Terlebih beberapa kali serangan dari kerajaan lain datang silih berganti. Bagaimanapun kita harus bersatu. Kita harus saling mendukung. Ya, benar saudaraku. Agar kita tidak mudah terpecah belah. Suatu ketika, pasukan tentara dari tanah Jawa datang menyerang. Akan tetapi, berkat semangat saling membantu, ketiga kerajaan tersebut berhasil mempertahankan kekuasaannya. Tidak itu saja, serangan juga datang dari kerajaan di Pulau Sumatera yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Lagi-lagi, dengan semangat persatuan, ketiga kerajaan ini pun berhasil melawan serangan dari lawan. Rupanya, pemakmuran ketiga kerajaan kecil itu menarik perhatian kerajaan-kerajaan lain untuk menguasainya. Hingga suatu saat, tentara yang tidak diketahui dari mana asalnya datang menyerang ketiga kerajaan tersebut secara bergantian. Mula-mula, para tentara dadakan ini menyerang kerajaan Tanah Jawa. Kami datang untuk menguasai daerah ini. Menyerah atau kami akan hancurkan kerajaan ini. Kami tidak takut. Kami akan tetap melawan. Maka terjadilah pertempuran hebat. Namun mendapat serangan bertubi-tubi dan mendadak, kerajaan Tanah Jawa akhirnya kalah dan menyerah. Para tentara meneruskan serangannya menuju kerajaan Silo dan kerajaan Raya. Dua kerajaan ini pun dengan mudah ditaklukkan. Ketiga kerajaan tersebut akhirnya takut juga. Serangan mendadak itu membuat ketiga raja terpaksa menyelamatkan diri masing-masing. Hal yang sama terjadi pula pada rakyat yang lari tenggang-langgang menghindari serangan musuh. Mereka meninggalkan wilayah itu secara berkelompok dengan membawa sedikit bekal yang tersisa. Selama masa pelarian, mereka juga harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran musuh. Kehidupan para pengungsi tersebut sangat menderita. Mereka dilanda kelaparan dan terserang berbagai macam penyakit. Untuk bertahan hidup, mereka mencari tempat tinggal baru yang dirasa aman. Setelah lama mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, sekelompok pengungsi dari Kampung Nabur menemukan tanah Sahili Mesir yang dirasa aman. Tempat yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir, yaitu sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Danau Toba. Disitulah mereka menetap dan hidup bersama. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka mencari ikan dan membuka ladang untuk bercocok tanam. Setelah sekian lama menetap di pulau itu, hidup mereka pun mulai tertata. Bahkan mereka telah memiliki anak cucu. Meski demikian, mereka sering merasa rindu dengan kampung halaman di Kampung Nabur. Mereka akhirnya mengadakan musyawarah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa di antara kalian yang ingin kembali ke kampung Nagur? Mendengar pertanyaan itu, sebagian dari peserta enggan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Maaf bapak-bapak, kenapa kalian tidak mau ikut bersama kami? Apakah kalian tidak rindu kampung halaman? Maaf Tuan Sesepuh, sebenarnya kami pun sangat rindu pada kampung halaman. Tapi kami sudah merasa betah dan nyaman tinggal di pulau ini. Tempat ini sudah seperti kampung halaman sendiri. Lagi pula, siapa yang akan menjaga hewan ternak dan ladang-ladang jika semuanya ikut kembali ke kampung halaman? Iya, benar Tuan Sesepuh. Anak dan cucu kami pun merasa senang tinggal di pulau ini. Baiklah kalau begitu. Bagi yang ingin tetap tinggal di sini, aku harap kalian tetap merawat baik-baik tempat ini. Bagi yang ingin pulang ke kampung halaman, harap segera mempersiapkan segala sesuatunya. Para warga yang berkeinginan kembali ke kampung halaman segera mengadakan persiapan seperlunya. Mereka berangkat menuju kampung Nagur dengan dipimpin sesepuh kampung. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di kampung Nagur. Saat tiba di kampung halaman, beberapa warga terlihat menangis. Mereka teringat pada peristiwa yang menimpa kampung mereka dahulu. Rumah-rumah mereka telah tiada. Hanya tumbuhan semak belukar dan pepohonan yang terlihat tumbuh dengan subur. Sima Nagur. Sejak itulah, kampung Nagur berubah nama menjadi Sima Nalungun, yang berarti daerah sunyi dan sepi. Lama-kelamaan, orang-orang menyebutnya Simalungun. Hingga saat ini, kata Simalungun tetap dipakai untuk menyebut nama Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara. Sampuraga, sebuah hikayat Sumatera Utara, tepatnya dari Desa Sirambas, Kecamatan Penyambungan Barat, Sumatera Utara. Tinggallah seorang pria yang sangat pekerja keras bernama Sampuraga. Dia tidak memiliki ladang, sehingga dia harus bekerja di rumah seorang saudagar kaya. Sehari-hari dia mengerjakan ladang demi dapat menghidupi dirinya dan ibunya yang tinggal di sebuah gubuk yang sangat kecil di desa. Suatu hari, ketika Sampuraga sedang bekerja, dia didatangi saudagar yang memiliki tanah. Sampuraga, sungguh baik perangaimu dan pekerja keras dirimu. Sayang sekali jikalau engkau tidak pergi merantau. Siapa tahu, kelak kau dapat memperbaiki perekonomian keluargamu dengan ibumu. Sangat ingin sekali rasanya Tuan, tapi saya tidak tahu kemana saya harus melangkahkan kaki. Ada sebuah daerah bernama Mandailing Natal. Pergilah ke sana. Aku yakin, jikalau engkau pergi ke sana, engkau akan menjadi orang sukses. Percayalah kepada aku, Sampuraga. Akhirnya Sampuraga memikirkan apa yang disampaikan saudagar kepadanya. Dia berencana akan merantau dan meminta izin kepada ibunya. Sampuraga meminta restu dan berjanji kepada ibunya bahwa suatu saat jika dia sukses, dia akan kembali. Lalu dia dan ibunya pun berpisah dengan tangisan. Tentu saja perjalanan Sampuraga tidak mudah dan melelahkan. Ia sempat melalui banyak daerah seperti Piduli dan berdiam di sana dalam beberapa waktu. Ia juga sempat tersesat, lalu dia bertemu dengan seorang saudagar. Tuan, jika bisa saya bertanya, di manakah arah jalan menuju Mandailing Natal? Sudah tidak jauh lagi dari sini. Jika kau ingin ke Mandailing Natal, aku dapat mengantarmu. Kita satu tujuan, aku juga hendak pergi ke sana. Ternyata saudagar yang mengantarnya itu adalah seorang raja yang sedang menyamar. Lalu sang raja memperkenalkan daerah Mandailing Natal kepada Sampuraga. Kemudian dia juga membawa Sampuraga pergi ke rumahnya. Sang raja yang baik hati memberikan tumpangan dan memberikan Sampuraga makanan. Sampuraga, aku adalah raja dalam kerajaan ini. Aku telah melihatmu sebagai sosok yang sangat baik dan pekerja keras. Jika kau mau, aku dapat memberikanmu pekerjaan. Namun kau harus berjanji padaku bahwa kau akan bekerja dengan sangat rajin dan giat. Sampuraga sangat terkejut dan sangat senang mendengar hal tersebut. Lalu Sampuraga pun bekerja sangat keras dan mengabdi kepada sang raja. Dia bekerja sangat giat baik di rumah, di ladang maupun di tempat lainnya milik sang raja. Orang-orang dapat melihat keuletan dan kerajinan sang Sampuraga, sehingga raja menjadi sangat senang dengannya. Sang raja terpikir untuk menjodohkannya dengan putrinya. Sang raja dapat memikirkan hal tersebut dikarenakan melihat usaha dari Sampuraga. Sampuraga kini telah menjadi saudagar sukses dan telah memiliki rumah sendiri di perantauan.
Dia juga memiliki beberapa usaha yang membuat sang raja ingin menjadikannya sebagai menantu dan menjadi calon raja berikutnya setelah dia nanti turun jabatan. Sampuraga, aku memiliki kabar bahagia untukmu. Jika kau ingin, menikahlah dengan putriku. Aku merestuimu untuk menikah dengan putriku. Sampuraga sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Sebulan sebelum acara pernikahan Sampuraga, puluhan kerbau dan kambing sudah siap untuk disembelih. Pesta adat juga disiapkan rakyat Mandailing Natal dengan sangat meriah. Karena sebentar lagi raja mereka akan menikahkan putrinya dengan Sampuraga. Kabar itu telah sampai ke pedesaan. Majikan Sampuraga sebelumnya mendengar kabar tersebut dan memberitahukan kepada ibu Sampuraga. Nenek tua, putramu Sampuraga sebentar lagi akan menikah dengan putri raja. Tidakkah kau ingin pergi ke Mandailing Natal untuk melihat pesta pernikahan anakmu? Ibu Sampuraga sangat senang mendengar kabar tersebut. Namun dia termenung, karena selama ini anaknya tidak memberikannya kabar apa-apa. Dia juga khawatir, namun dia berpikir dia tetap perlu pergi ke pernikahan Sampuraga. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Ibu Sampuraga menanyakan kepada masyarakat sekitar di manakah pesta pernikahan anaknya itu akan diadakan, karena dia tidak tahu di mana pesta itu akan diadakan. Mereka pun memberitahukan di mana pesta tersebut. Lalu ibunya pergi ke sana dan melihat putranya Sampuraga sedang menikah dengan anak sang raja. Sangat bahagia hatinya, akhirnya putra sematawayangnya telah menikah dan akan membawakannya kepada kebahagiaan. Lalu dia pun mulai memanggil putranya Sampuraga, berharap putranya itu akan datang dan membawanya pergi bersama dengan ibunya. Namun sangat malang nasib si ibu, Sampuraga tidak mau mengakuinya sebagai sang ibu. Siapa engkau? Jangan mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu yang kurus kering dan tua bangka seperti engkau. Pergi dari sini, kau bukan ibuku. Sampuraga mengusir ibunya dan menyuruh pengawal membawanya ke hutan. Ibu Sampuraga merasa sangat sedih karena anaknya telah menjadi anak yang durhaka. Ibu Sampuraga sangat sedih hatinya melihat anak yang disayanginya kini telah menjadi durhaka. Lalu dia berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberikan hukuman yang setimpal. Angin datang sangat kencang, hujan pun mulai turun. Saat itu terjadi gempa yang sangat besar di Mandailing Natal. Masyarakat desa mulai berlarian meninggalkan pesta. Pesta tersebut menjadi hancur-hancuran karena ada gempa, angin, dan juga hujan yang turun. Lalu lama-kelamaan, daerah itu pun terendam banjir. Dan semua orang di pesta tersebut meninggal dunia karena tenggelam. Tempat Sampuraga tenggelam pun seketika berubah menjadi kolam air panas. Sementara batu-batu di sekitar kolam air panas itu disebut memiliki bentuk seperti sebuah acara pernikahan yang diduga adalah pernikahan Sampuraga yang telah dikutuk oleh ibunya. Hikayat terakhir berasal dari Aceh. Dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri petani yang dikaruniai 7 anak laki-laki. Anak sulungnya berumur 10 tahun dan anak bungsunya berumur 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suami istri tersebut menjual hasil taninya. Namun pada satu waktu, nasib malang menimpa warga desa tersebut. Desa itu dilanda musim kemarau berkepanjangan, sehingga membuat seluruh tanaman di kebun mati. Seluruh warga desa kekurangan bahan makanan. Begitupun keluarga dari petani sayur itu, dan makanan kita telah habis. Kita sedang dilanda musim kemarau. Semua tidak ada yang panen. Harus bagaimana kita? Sepasang suami istri petani tersebut menatap anak-anak mereka yang masih kecil-kecil, sedang tidur lelap. Alangkah kasihannya mereka. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Iya, mereka pasti akan terus sengsara jika selalu bersama kita. Setelah berbicara berdua, sepasang suami istri tersebut memutuskan untuk membuang ke-7 anaknya di dalam hutan yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Bagaimana jika mereka kita buang saja ke hutan? Patut dipertimbangkan. Karena kita juga tidak bisa memberikan mereka makan. Agar mereka tidak curiga, besok kita ajak mereka ke hutan. Kemudian saat kita semua beristirahat, aku akan pergi mencari air dan kau menyusul. Baru kita kabur meninggalkan mereka di tengah hutan. Tanpa disadari, pembicaraan sepasang suami istri tersebut didengarkan oleh anaknya yang ketiga. Ternyata ia hanya pura-pura tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sepasang suami istri tersebut melaksanakan rencana yang sudah dirancang tadi malam. Mereka mengajak seluruh anaknya ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ayo anak-anak, bawa bekal secukupnya. Kita cari kayu bakar bersama di hutan. Mereka pun menuju ke hutan yang sangat jauh dari rumahnya. Hutan itu sangat luas dan sangat angker. Di dalam hutan tersebut, ada banyak raksasa jahat.
Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tengah hutan. Wahai anak-anak, ayo istirahat dulu. Mereka membuka bekal makanan yang dibawa dari rumah. Anak-anak pun mulai menikmati makanan sederhana itu. Seperti yang direncanakan tadi malam, sepasang suami istri tersebut berniat untuk meninggalkan anak-anaknya di tengah hutan. Setelah saling melempar kode, keduanya pun memulai rencananya. Sepertinya kita kehabisan air minum. Ayah dan ibu akan pergi mencari air di sungai. Iya, kalian beristirahat dulu di sini. Tapi jangan lama-lama ya, Bu. Aku takut kalau tidak ada ibu. Iya, Nak. Ibu akan cepat kembali. Ketujuh saudara lelaki itu menunggu sangat lama. Mereka menanti ayah dan ibunya kembali. Aku khawatir dengan ibu dan ayahku. Apa mereka tidak apa-apa? Baiklah, ayo kita siap-siap menyusul mereka. Percuma. Mereka memang sudah berencana untuk meninggalkan kita di hutan karena mereka sudah tidak mampu memberi makan dan mengurus kita lagi. Dari mana kau tahu? Tadi malam aku mendengar pembicaraan mereka. Hari pun menjelang malam. Ketujuh bersaudara itu masih di tengah hutan. Mereka mencari perlindungan. Akhirnya mereka menemukan sebuah celah kayu besar untuk berlindung. Mereka memutuskan untuk tidur di sana sambil menunggu fajar terbit. Untuk malam ini, kita beristirahat di sini dulu ya. Keesokan harinya, anak nomor 2 terus bertanya kepada kakaknya. Bagaimana, Kak? Kemana kita sekarang? Kita semua tidak ada yang ingat jalan pulang. Kasihan adik-adik. Begini saja, mulai sekarang kita semua harus saling menjaga. Tidak ada yang berpisah. Aku akan mencari tahu desa terdekat dari sini. Keesokan harinya, anak pertama pun memanjat pohon yang tinggi untuk melihat sekeliling hutan. Ia melihat kepulan asap penduduk terdekat. Nah, ke arah sana. Ayo, kita pergi ke sana. Ada kepulan asap, pasti di sana ada penduduk. Mereka pun berjalan menyusuri hutan, hingga sampai ke sebuah rumah raksasa. Rumah apakah itu? Besar sekali. Hati-hati. Jangan-jangan itu rumah raksasa jahat. Mereka pun ribut mempermasalahkan rumah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggil dari dalam rumah. Suara perempuan itu sangat besar. Wahai anak-anak manusia, mau apa kau lewat di sini? Mendengar suara itu, ketujuh saudara itu kaget. Kami tersesat di sini. Kedua orang tua kami sengaja meninggalkan kami di dalam hutan ini. Karena merasa iba, akhirnya raksasa besar tersebut keluar dari rumahnya dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Awalnya mereka sangat kaget, namun raksasa itu menyambutnya dengan sangat ramah. Tidak apa-apa, kita harus terus bersama-sama. Sepertinya ia adalah raksasa yang baik. Tidak usah takut. Kemarilah, masuk ke dalam rumahku. Mereka masuk ke dalam rumah besar itu dan dipersilahkan untuk makan dan minum sepuasnya. Karena sangat lapar, mereka pun makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, raksasa betina itu tampak terburu-buru. Sudah selesai? Ayo, cepat naik ke atas loteng rumah ini. Sebentar lagi suamiku pulang. Jika ia mengetahui keberadaan kalian, ia akan memakan kalian. Anak-anak itu sudah berada di loteng rumah raksasa. Benar saja, saat itu raksasa jantan pulang ke rumahnya. Sedapnya apa ini? Apa yang kau masak, Bu? Daging manusia ya? Iya, memang ada daging manusia di sini. Namun tidak untuk dimakan sekarang. Wah, kabar baik. Kapan aku bisa memakannya? Besok? 1 atau 2 tahun lagi. Mereka masih kecil. Tunggulah sampai besar sedikit. Sang raksasa jantan pun menuruti ucapan istrinya. Selamatlah ketujuh anak tersebut. Keesokan harinya, sang raksasa betina menyuruh anak-anak itu untuk segera pergi dari sana. Ia memberikan bekal yang banyak, uang emas dan permata. Pergilah dari sini. Bawalah ini untuk bekal keperluan kalian. Jaga adik-adikmu dengan baik ya. Ketujuh saudara itu menyusuri hutan yang sangat lebat, menaiki bukit, gunung, hingga melewati lembah. Sampailah mereka di sebuah pantai yang sangat luas. Akhirnya, setelah perahu itu jadi, mereka berlayar dan sampai di sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Di negeri itu, mereka menjual emas dan permata yang diberi oleh raksasa betina. Ini, kami ingin menjual emas dan permata ini. Wah, di mana kau mendapatkannya? Baiklah, semua ini harganya cukup mahal. Uang penjualan emas dan permata itu, mereka belikan tanah yang sangat luas. Kemudian mereka membaginya rata menjadi 7 bagian. Aku telah membaginya dengan rata. Masing-masing dari kita mendapatkan luas tanah yang sama. Waktu berjalan cepat, tidak terasa sudah 15 tahun kemudian. Selama itu, mereka menanam kebunnya dengan berbagai tanaman. 7 bersaudara itu pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sukses mengelola perkebunannya. Si bungsu selalu merasa rindu dengan sang ibunya. Ia pun mengajak ke 6 kakaknya untuk menemui orang tua mereka. Benar, mereka yang membesarkan kita. Jadi kita berhutang budi. Mereka pun menyusuri desa demi desa untuk mencari orang tuanya. Tiba-tiba mereka di sebuah desa yang sangat terpencil. Di sana, mereka menemukan orang tua mereka yang hidup sengsara. Akhirnya, mereka mengajak orang tuanya untuk tinggal bersamanya. Maafkan ibu, nak. Mulai saat itu, kedua orang tua itu menyesali perbuatannya. Mereka akan lebih taat beribadah untuk meminta pertolongan